Bertemu kembali di praktikum anatomi dan identifikasi kayu. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai maserasi dan perhitungan dimensi serat. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai maserasi. Jadi maserasi ini bertujuan untuk mempelajari bentuk dan ukuran sel-sel penyusun kayu serta sifat anatomi lainnya. Oleh karena itu, maserasi ini digunakan atau dilakukan untuk memisahkan sel-sel dari jaringan kayu sehingga didapatkan secara individu. Pada proses ini, tujuannya adalah untuk melarutkan lignin pada middle lamella sehingga seluruh sel itu terpisah sehingga didapatkan satu individu sel yang terpisah dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu proses maserasi. Jadi, proses maserasi itu ada beberapa metode. Ini adalah salah satunya. Yang pertama kita membuat potongan-potongan kecil kayu seukuran korek api, kemudian potongan-potongan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian diberikan sedikit KClO3 dan larutan HNO3 50%. Kemudian ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu kita panaskan beberapa menit di atas Bunsen sampai mendidih dan warnanya menjadi putih. Warna putih berarti mengindikasikan bahwa ligninnya terlarut. Nah, pemanasan ini dilakukan di lemari asam atau ruangan dengan jendela terbuka karena menggunakan asam. Tabung dan isi yang telah dipanaskan tadi kemudian dikocok dan didinginkan sampai suhunya menjadi suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius, kemudian dipindahkan di atas kipas saring. Nah, setelah semua air dan serat itu disaring, kertas saring tersebut kemudian dipindah ke tabung reaksi yang lainnya, kemudian dicuci dengan Aquades sampai bebas asam. Nah, untuk mengetahui bahwa serat itu tidak asam, maka dites dengan kertas lakmus. Kemudian serat yang sudah dicuci tadi dipindahkan ke dalam petri dish. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pewarnaan sehingga memudahkan dalam mengukur dimensi serat. Nah, setelah kita mendapatkan serat, biasanya kita melakukan pewarnaan dalam rangka ingin mempermudah dalam pengukuran dimensi. Yang pertama adalah hasil maserasi yang telah bebas asam diberikan 2-3 tetes safranin 2% dan disimpan selama 6-8 jam. Kemudian serat yang sudah diberi warna kemudian dicuci dengan Aquades. Setelah dicuci dengan Aquades, kemudian didehidrasi dengan alkohol bertahap mulai dari 10%, kemudian 20%, kemudian 30%, kemudian 50%, 70%, 80%, 90%, sampai dengan alkohol absolut masing-masing selama 2 menit. Kemudian cairan tersebut diganti dengan silol. Nah, kemudian secepat mungkin dapat dipindahkan ke objek gelas. Atau bisa juga jika tidak diawetkan dalam preparat, dimasukkan saja ke dalam tabung film atau tempat lainnya yang tertutup rapat. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran dimensi serat. Pengukuran biasanya
atau minimal itu dilakukan pada 200 buah serat, kemudian dengan perbesaran 75 kali untuk panjang dan 500 kali untuk tebal dinding serat, diameter serat, dan diameter lumen. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengukuran dilakukan pada serat yang utuh pada posisi lurus, kemudian panjang serat, kemudian diameter serat, dan diameter lumen, sehingga kita bisa menghitung dinding serat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi dan nilai turunannya, kita mengingat terlebih dahulu apa itu serat. Jadi, serat adalah salah satu sel yang membentuk atau salah satu sel yang membangun kayu. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi, bentuknya itu langsing, kemudian ujungnya tertutup dan lancip. Nah, di sini yang kita hitung adalah diameter lumen, diameter serat, kemudian panjang serat. Setelah itu kita bisa menentukan tebal dinding selnya. Nah, dari dimensi-dimensi yang kita hitung tadi, kita bisa menilai turunan dimensi serat. Yang pertama adalah rangka rasio, perbandingan 2 kali tebal dinding terhadap diameter lumen, kemudian Maxwell step ratio, perbandingan luas penampang dinding serat terhadap luas penampang dinding serat, kemudian flexibility ratio, perbandingan diameter lumen terhadap diameter serat, kemudian felting power, perbandingan panjang serat terhadap diameter serat. Yang kelima adalah coefficient of rigidity atau perbandingan tebal dinding serat terhadap diameter serat. Nah, ini adalah rumus-rumus dari tiap turunannya. Nah, nanti kita akan berlatih untuk menghitung bilangan-bilangan turunan dimensi serat. Nah, dari kelima turunan serat itu dan dimensi lainnya, kita bisa menentukan kualitas serat kayu Indonesia untuk bahan baku, pulp, dan kertas. Ada 3 kelas serat, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas-kelas ini memberi gambaran bahwa kelas 1 misalnya memiliki serat panjang sampai panjang sekali, kemudian dinding sel tipis sekali dengan lumen lebar. Kemudian serat akan mudah digiling dan diduga akan menghasilkan lembaran dengan kekuatan sobek, retak, dan tarik yang tinggi. Untuk kelas 2, berarti bahwa serat kayu memiliki panjang yang sedang sampai panjang, kemudian mempunyai dinding sel yang tipis dan lumen agak lebar. Serat akan mudah menggepeng waktu digiling dan ikatan seratnya baik. Serat jenis ini juga diduga akan menghasilkan lembaran dengan kekuatan sobek, retak, dan tarik yang cukup tinggi. Kemudian untuk kelas 3, serat kayu berukuran pendek sampai dengan sedang, kemudian dinding sel dan lumen sedang dalam lembaran pulp dan kertas. Serat agak menggepeng dan ikatan antar seratnya masih baik. Diduga akan menghasilkan lembaran dengan kekuatan sobek, retak, dan tarik yang sedang. Baik, itu adalah pengantar untuk praktikum mengenai maserasi, untuk perhitungan, kemudian cara menghitung dimensi, akan dibuatkan video yang berbeda. Terima kasih, selamat berpraktik.